mungkin di sini teman-teman ada yang masih kurang jelas, silakan ditanya dengan jelas. Tapi kami perlu tegaskan kemarin, tetap tidak berubah dari yang kita pernah bicarakan, yaitu kemarin kita menanyakan kepada teman-teman, kawan-kawan, apakah berkeinginan bergabung terus dengan manajemen baru. Nah, sebagian menjawab tidak. Saya ingin tanyakan kepada PT Rapi, apakah peraturan perusahaan ini masih berlaku atau tidak? Kita ada perat PP, kita untuk bahas PHK itu, penggantian hak itu ada dua. Pertama peraturan perusahaan, yang kedua adalah PP nomor 35 tahun 2021. Nah, saya ingin tanyakan, kita masih berlaku nggak PP perusahaan itu, peraturan perusahaan? Masih berlaku ya? PP perusahaan masih berlaku. Artinya di situ juga jelas memang pasal mana yang akan kita pilih. Kalau masih disampaikan dari peraturan perusahaan masih berlaku, di situ juga jelas semua tentang pemutusan hubungan kerja. Saya kira mungkin mohon izin pihak Benaker juga melihat peraturan perusahaan yang tadi disampaikan masih berlaku. Terima kasih. Nanti apabila kita membayar pesangon, dalam hal ini saya bagian HRD berusaha untuk menghitung hak-hak karyawan itu adalah berdasarkan daripada alasan perusahaan itu mem-PHK. Jadi di sini saya mungkin kalau saya salah nanti minta koreksi dari dinas langsung ya Pak ya. Kita menghitungnya berdasarkan PP 35 tahun 2001 dan juga PP PT RKA. Yang pertama dari PP 35 itu adalah kita menggunakan pasal 43 ayat 4. Dan di PP itu saya lupa itu pasalnya pasal apa, tapi ada tercantum di situ juga. Jadi mungkin dari Bapak Dinas boleh melihat apakah betul yang sudah saya hitung. Apabila memang ada keliru, mungkin kita boleh koreksi di sini langsung. Ya. Perjanjian jual beli yang Pak Indra bilang tadi betul, sudah ditandatangani. Cuma penyelesaiannya itu belum selesai. Lalu sebagaimana? TDM tidak mau lagi urus Rafi. Jadi kita tanda tangan satu perjanjian lagi antara Rafi dengan PT Asas. Makanya PT Asas masuk membantu menguruskan PT Rafi. Semua dananya daripada PT Asas. Jadi TDM masih ada sebagai pemegang saham karena tidak bisa tukar lagi pemegang sahamnya itu, sistemnya diblokir. Namun manajemen itu sekarang dikelolakan oleh PT Asas. Ya, jadi maksudnya transfer saham itu masih belum berlaku. Manajemen pengurusan sedang diuruskan oleh Asas. Itu perjanjian kita. Saat nanti transfer saham itu selesai, nah itu terus perjanjian manajemennya juga sudah tamat pada waktu tersebut dan 100% ke atas PT Asas. Karena kalau tidak ada manajemen agreement itu, PT Asas tidak bisa masuk karena mereka masih belum pemegang saham. Jadi itu untuk mereka ada kuasa wewenang supaya mereka boleh bantu urusin Rafi. Begitu Pak. Begitu strukturnya, keadaannya. Jadi seperti yang tadi saya juga bicara sama yang RB tadi. Kalau hitungannya itu mengikut efisiensi contohnya. Jadi apakah kalau kita hitung sekarang ikut dasar efisiensi, saat nanti tahun depan penyelesaiannya, mereka nanti akan ada lagi PHK-nya. Karena sekarang hitungnya belum selesai begitu. Baik, tahan dulu Pak, saya mau tanya. Ya. Yang pertama pertanyaan saya, apakah benar manajemen, berarti manajemen ini berarti sudah dipegang Inkasa juga? Ya. Sudah. Sudah. Cuma Rafi masih Rafi. Ya. Rafi masih
Benar ya? Pertama. Kedua, apakah benar bahwa manajemen ini sudah menyatakan bagi mau gabung silakan, mau mundur silakan mundur. Betul? Ya? Betul. Mundur artinya mereka dulu mundur artinya di lain Pak. Pak dengar dulu, ini bahasa dari kecil dulu Pak ya. Mundur disuruh mundur artinya kita kan di PHK, diberhentikan. Mundur kau. Artinya kita ini diusir. Bahasa kasar lagi nih Pak. Nah, Bukan begitu Pak. ya, bentar. Ini pertanyaan kedua ya. Ya. Betul berarti tadi disuruh memilih bergabung atau Ya, pilih. berhenti Ya. atau diakhiri. Nah, diakhiri nanti dengan bahasa hukum apa? Ya. Nanti hukum yang ngomong nanti. Yang ketiga Pak, apa Bapak dan nyatakan tadi bahwa sudah ada perjanjian antara PT Rapi dan Inkasa. Betul. Apa betul? Betul. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Artinya kami sudah pegang 3 poin ini. Ya. Sudah jelas kenapa pasal yang kita masukkan ini, karena PT Rapi tidak bisa langsung lepas sekaligus karena masih ada sangkutan di Kabupaten Melawi. Kalau tadi salah Bu Harde ya, di pemerintahan. Maka secara aturannya dia masih pakai PT Rapi. Tetapi sudah jelas tadi, maka saya tanyakan, apa betul sudah melakukan transaksi take over dan sebagainya? Sudah. Tidak ada berbicara lain. Sudah jelas barang ini resmi milik Inkasas. Memang secara aturannya tadi itu sebabnya kenapa tidak sekaligus dijadikan milik, semua saham dan sebagainya tidak sekaligus dijadikan oleh milik Inkasas, karena masih ada permasalahannya di pemerintahan Kabupaten Melawi. Oleh karena itu, nanti tim kami atau bidang kami akan menyampaikan apa sebabnya kita kena di pasal ini. Ya. Saya mempertegaskan bahwa untuk mempertanggungjawabkan ini pastinya kepada bukan lagi Rapi, ya, bukan lagi Rapi, tapi sudah 90% Inkasas yang bertanggung jawab ini. Apa yang ditanyakan Bapak tadi, siapa yang bertanggung jawab untuk masalah kami ini? Tanya ke Pak Karis mungkin, nggak mungkin ya. Ya. Jadi ini silakan nanti Pak Kabid untuk kita akan masuk di pasal berapa. Saya mohon maaf juga, kami juga manusia, punya keterbatasan, punya kemampuan tidak cukup. Mari kita sama-sama lah. Karena dari dulu saya pertemuan dengan PT Rapi, Inkasas. Oh, nanya saya, kalikan satu gitu, biar nggak ribut. Benar tuh Pak. Kalau biar dihapus. Dan Bapak tanya kalikan 2 itu Undang-Undang Tenaga Kerja 163 udah dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 161 sampai 172 dihapus, yaitu 182. Untuk yang kontrak ini ada ketentuan, ada kompensasi, cuma pasal 62 Undang-Undang Tenaga Kerja 2013 3 bulan Agustus tahun 2022 telah diadakan pertemuan antara pihak perusahaan PT RKA, manajemen PT Inkasas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi, dan karyawan yang memilih untuk PHK dengan kesepakatan sebagai berikut. 1. Bahwa karyawan yang memilih untuk PHK dan selesai masa kerjanya pada tanggal 15 Agustus 2022 haknya akan dibayarkan penuh sampai tanggal 31 Agustus 2022. Yang kedua, dasar perhitungan hak akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan PKWTT menggunakan pasal 41 ayat 1, 2, 3, dan 4 PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu
alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Nomor 3, untuk karyawan PKWT, dasar pembayaran hak atau pemutusan hubungan kerja menggunakan pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, hak karyawan PKWT pada poin 3 di atas berupa uang ganti rugi dan uang kompensasi, di mana uang ganti rugi akan dibayarkan oleh pihak manajemen perusahaan. Nomor 5, hak karyawan PKWT dan PKWTT atas pemutusan hubungan kerja akan dibayarkan paling lambat 1 bulan terhitung sejak berita acara ini dibuat. Yang keenam, surat pengalaman kerja dan berkas kelengkapan untuk pengurusan klaim BPJS Tenagakerja akan diberikan pada saat penandatangan persetujuan bersama atau PB perhitungan pesangon. Nomor 7, data karyawan dari pemutusan hubungan kerja atau PHK disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malawi. Perwakilan manajemen PT RKA TDM itu oleh Bapak Syedjil Fadli bin Syedjil. Dari manajemen PT RKA Ikasas ada Bapak Lohon Pun atau Bapak Fredrik ya Pak ya, dengan Bapak Hendra Iwono, dan yang ketiga perwakilan karyawan.